Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada SGD kami untuk mempresentasikan mengenai long working hour and cardiovascular disease. Ini adalah nama-nama dari anggota kelompok kami, yaitu SGD A5. Langsung saja pada pendahuluan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayunda. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai latar belakang. Manusia selalu melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam kegiatan kerja. Nah, di mana perlu adanya pekerjaan dan tenaga kerja. Di dalam ergonomi diperlukan bagaimana cara memanfaatkan manusia sebagai tenaga kerja dengan optimal sehingga diharapkan tercapainya efisiensi, efektivitas, produktivitas yang optimal juga. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan organisasi kerja, yaitu yang terkait dengan waktu kerja, di mana sering terjadi permasalahan mengenai jam kerja panjang sehingga menimbulkan masalah kesehatan, salah satunya yaitu penyakit jantung dan vaskular. Berangkat dari latar belakang tersebut, akan dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai hubungan antara jam kerja panjang dengan penyakit jantung dan vaskular. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana hubungan jam kerja panjang dengan penyakit jantung dan vaskular, bagaimana patofisiologi, gejala, diagnosis, penata laksanaan, pencegahan, dan diagnosis penyakit jantung dan vaskular, dan juga tujuannya yaitu untuk menjawab dari rumusan masalah, sedangkan manfaatnya itu manfaat khusus untuk menambah pengetahuan mengenai hubungan jam kerja panjang dengan penyakit jantung dan vaskular, sedangkan manfaat umumnya yaitu untuk menambah literatur mengenai materi hubungan jam kerja panjang dengan penyakit jantung dan vaskular. Untuk presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Cindy Dwi Cahyani. Saya akan menjelaskan tentang definisi dari long working hours, di mana di Indonesia sendiri jam kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 77, di mana dikatakan bahwa seorang pekerja memiliki jam kerja 40 jam per minggu. Namun nyatanya masih banyak pekerja yang mengalami long working hours. Long working hours atau jam kerja panjang dapat didefinisikan sebagai di mana seorang pekerja memiliki jam kerja lebih dari 48 jam per minggu. Di mana long working hours ini dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan pekerja, keseimbangan kerja, dan produktivitas kinerja dari pekerja. Di mana seorang pekerja memiliki limit atau batasan dalam bekerja. Apabila batasan tersebut dilewati, maka akan mempengaruhi produktivitas kinerja dari seorang pekerja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai epidemiologi penyakit kardiovaskular akibat jam kerja panjang. Jadi di sini perbandingannya di saat seorang memiliki jam kerja yang panjang itu berakibat buruk terhadap kehidupan sosial dan juga kesehatan dan itu merupakan salah satu pemicu terjadinya penyakit jantung. Jadi orang yang bekerja lebih dari 55 jam itu memiliki 40% lebih besar risiko terkena AF atau atrial fibrillation dibandingkan orang yang jam kerjanya sekitar 35-40 jam seminggunya. Nah, AF merupakan denyut jantung yang tak beraturan, cepat, yang bisa menyebabkan kardiovaskuler, penggumpalan darah, stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Lalu ada 5 kategori yang diteliti. Yang pertama, kurang dari 35 jam, yang kedua 35-40 jam dalam seminggu, yang ketiga 41-48 jam dalam seminggu, yang keempat 49-55 jam dalam seminggu, dan kelima lebih dari 55 jam. Dan ini kategorinya awalnya memang mereka tidak terkena AF, ada studi itu dilakukan. Lalu selama 10 tahun ada 1061 kasus AF yang ditemukan Prof. Kivi Maki dan kolega. AF muncul terhadap 12,4 per 1000 orang dalam studi tersebut. Namun, dari 4.484 orang yang bekerja selama lebih dari 55 jam dalam seminggu memiliki rata-rata 17,6 per 1000 orang yang memiliki AF. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nodi. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme yang menghubungkan jam kerja panjang dengan penyakit kardiovaskular. Mekanisme perjalanan dari paparan jam kerja panjang mempunyai efek bagi kesehatan. Jam kerja yang panjang mempunyai dampak bagi kesehatan jantung. Hal ini berhubungan dengan aktivasi psikologis berlebih dan stres, sehingga akan berdampak pada sistem kardiovaskular seperti detak jantung yang meningkat dan tekanan darah yang meningkat. Terdapat faktor risiko seperti psikososial, perilaku, biologis sebagai potensi mekanisme yang menghubungkan jam kerja panjang dengan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular.
Secara garis besar, terdapat 3 mekanisme yang berpengaruh. Yang pertama yaitu dari mekanisme psikososial, yang kedua mekanisme perilaku, dan yang ketiga adalah mekanisme biologis. Yang pertama, mekanisme psikososial, misalnya depresi, kecemasan, kemarahan, dan stres kerja, bisa dikaitkan dengan peningkatan risiko terjadinya penyakit kardiovaskuler. Nah, stres saat bekerja ini atau ketegangan dalam pekerjaan sering terjadi seiring dengan banyaknya tugas dan tuntutan dalam pekerjaan tersebut. Hal ini dapat menjadi faktor risiko terjadinya penyakit jantung koroner dan stroke. Paparan yang tinggi dan berulang akan terjadi pelepasan hormon stres yang berlebihan seperti adrenalin, non-adrenalin, dan kortisol. Nah, jika hal ini terus-menerus terjadi, maka akan dapat memicu disregulasi dari sistem kardiovaskuler seperti peningkatan tekanan darah yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu mekanisme perilaku. Nah, perilaku yang buruk dapat mempengaruhi dan meningkatkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskuler seperti merokok, obesitas, aktivitas fisik rendah, konsumsi alkohol, dan pola tidur yang buruk. Nah, seorang pekerja memiliki jam kerja yang panjang, pastinya ia akan kekurangan waktu untuk beristirahat dan cenderung memiliki kualitas tidur yang buruk, sehingga hal ini akan mempengaruhi dari perilaku, emosi, dan terjadinya kesulitan tidur dalam jangka waktu yang lama. Hal ini akan meningkatkan risiko terjadinya stroke. Yang ketiga yaitu adalah mekanisme biologis. Mengacu pada faktor risiko biologis untuk penyakit kardiovaskuler seperti riwayat hipertensi, profil lipid yang buruk, gangguan fungsi jantung, sindrom metabolik, diabetes, dan adanya peningkatan penanda inflamasi. Nah, pada beberapa penelitian ditemukan hipertensi pada pekerja dengan jam kerja yang panjang lebih banyak dibandingkan dengan seseorang yang bekerja dengan jam kerja yang standar. Ditemukan pula bahwa stres psikologis berperan terhadap terbentuknya penyakit kardiovaskuler atau penyakit metabolik, di mana dikatakan bahwa jam kerja yang panjang dapat memberikan efek terhadap resistensi insulin, aritmia, hiperkoagulasi, iskemik, dan menyebabkan peningkatan tekanan darah sementara. Baik dok, perkenalkan saya Ita Sandi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi terkait dengan jam kerja panjang terhadap risiko terjadinya penyakit kardiovaskuler. Nah, di sini dengan meningkatnya level stres yang dialami oleh pekerja dengan jam kerja panjang, hal tersebut dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami penyakit jantung koroner. Hal tersebut dapat meningkat sekitar 2 kali lipat dibandingkan dengan seseorang yang tanpa mengalami peningkatan level stres. Kemudian, dalam patofisiologinya, peningkatan daripada jam kerja atau jam kerja panjang yang dialami oleh seseorang itu dapat meningkatkan atau dapat mengurangi daripada aktivitas fisik yang dialami oleh orang tersebut, sehingga seorang akan menjadi cenderung inaktif. Kemudian disertai juga oleh pola hidup yang sedentari. Hal tersebut dapat memicu dari peningkatan risiko penyakit kardiovaskuler. Next. Baik, perkenalkan saya Kak Deni Swastini. Di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, faktor kedua yang berperan yaitu adanya job strain atau ketegangan dalam melakukan pekerjaan. Hal ini dapat terjadi apabila seorang pekerja memiliki tuntutan tugas yang lebih tinggi daripada kemampuan atau sumber daya yang dia miliki. Hal ini akan berpengaruh terhadap risiko meningkatnya penyakit jantung koroner sebesar 23% dan penyakit stroke sebesar 30% lebih tinggi daripada mereka yang bekerja tanpa memiliki job strain. Nah, dalam sebuah penelitian oleh Kivimaki pada tahun 2017 disebutkan bahwa pekerja yang memiliki jam kerja panjang berada dalam risiko tinggi untuk mengalami suatu atrial fibrilasi yang dapat mengganggu sistem kardiovaskular dan memicu terjadinya stroke. Ritme jantung yang irregular akibat terjadinya atrial fibrilasi ini akan mengganggu aliran darah ke sirkulasi dan dapat memicu terbentuknya bekuan darah di atrium kiri, khususnya pada mereka yang memiliki gangguan hiperkoagulasi. Nah, bekuan-bekuan darah ini akan menuju ke pembuluh darah dan menuju ke otak, sehingga akan menimbulkan suatu stroke. Kemudian hal-hal tersebutlah yang memicu mengapa orang yang memiliki jam kerja lebih panjang lebih beresiko terkena penyakit kardiovaskular. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Sustamarta. Di sini saya akan menjelaskan gejala penyakit kardiovaskular. Jadi yang pertama, pada tahap awal biasanya ini gangguannya biasa, itu bisa hilang, bisa timbul, di mana misalnya pada aritmia jantung.
Jadi yang pertama yaitu mengalami kesulitan mengatur nafas setelah aktivitas fisik yang sedang, misalnya seperti menaiki anak tangga. Selanjutnya yang kedua yaitu adanya rasa tidak nyaman ataupun sesak dada. Ini biasanya berlangsung selama 30 menit hingga beberapa jam. Selanjutnya yang ketiga ada nyeri yang tidak dapat dijelaskan di bagian atas, leher dan juga rahang. Nah, gejala lain yang biasa dialami pada penyakit kardiovaskular yaitu ada nyeri yang menyebar ke lengan. Ini merupakan gejala klasik pada serangan jantung, di mana nyeri ini menjalar ke bagian sisi tubuh kiri. Selanjutnya yaitu mudah lelah, di mana kelelahan yang ekstrem ataupun kelemahan yang tidak dapat dijelaskan ini berlangsung hingga berhari-hari, terutama pada wanita. Selanjutnya yaitu ada mendengkur, di mana dengkuran yang cukup keras terdengar seperti terengah-engah ataupun tersedak bisa menjadi apnea tidur. Ini memberikan tekanan ekstra pada jantung. Selanjutnya itu batuk yang tidak dapat berhenti. Nah, apabila memiliki penyakit jantung dan mengalami batuk yang berlangsung lama dan mengeluarkan lendir itu berwarna putih ataupun merah muda, ini bisa menjadi tanda dari gagal jantung. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Pututa Sasyani. Di sini saya akan presentasikan mengenai penegakan diagnosis pada penyakit kardiovaskuler. Jadi dalam menegakkan diagnosis penyakit kardiovaskuler, yang pertama lakukanlah anamnesis dengan kaedah skripsi penuh metafor. Kemudian yang kedua lakukan pemeriksaan fisik yang terdiri atas inspeksi untuk menilai apakah adanya cyanosis, clubbing finger, senafas dan juga deformitas pada bentuk dada seperti pectus excavatum. Kemudian lakukan yang kedua yaitu palpasi jantung untuk menilai apakah adanya atrial. Ketiga, auskultasi jantung untuk menilai apakah adanya murmur. Kemudian yang keempat, menilai tekanan vena jugular. Kemudian selanjutnya pemeriksaan penunjang yang terdiri atas EKG untuk merekam aktivitas fisik jantung. Contohnya pada EKG lateral STEMI ditemukannya adanya ST elevasi pada lead 1, lead AVL dan lead V5 sampai V6, dan juga ditemukannya resiprokal ST depresi pada lead 3 dan lead AVF. Kemudian ada ekokardiografi yang dapat memberikan informasi diagnostik pada pasien-pasien yang dicurigai mengalami gagal jantung, kemudian mengalami kelainan katup jantung dan juga pada penyakit jantung bawaan. Kemudian ketiga ada exercise stress testing, di mana pada tes ini pasien melakukan latihan dengan treadmill dan atau sepeda, yang mana berguna untuk menilai kapasitas fungsional pasien, untuk menilai probabilitas dan tingkatan penyakit jantung koroner, kemudian menilai risiko, prognosis, dan juga efek terapi. Kemudian yang keempat ada cardiac marker, contohnya itu ada troponin, myoglobin, dan juga CKMB yang biasanya digunakan untuk menunjang diagnosis dari myocardial infarct. Dan biasanya pada kasus myocardial infarct, hasil dari ketiga cardiac marker ini biasanya meningkat. Baik, selanjutnya. Baik, saya Ratu Wiraputri akan melanjutkan presentasi mengenai penata laksanaan penyakit kardiovaskuler, di mana pada umumnya terdapat dua terapi, yaitu terapi medikamentosa berupa bed rest total, pemberian oksigen 2-4 liter per menit, pemasangan intravenous fluid drip, simvastatin atau atorvastatin, aspilat, clopidogrel atau ticagrelol, bisoprolol apabila fungsi ginjal bagus atau carfentanil apabila fungsi ginjal menurun, lalu ada ramipril atau captopril jika LV fungsi menurun. Terdapat pemberian terapi antihipertensi juga seperti thiazide, beta blocker, ACE inhibitor, dan diuretik yang dapat menurunkan risiko infark miokard sedikitnya 16% dan juga stroke sekitar 35-40%. Dan terapi aspirin yang dibandingkan dengan placebo, aspirin dapat sekiranya menurunkan risiko terjadinya infark miokard sebesar 32%. Di mana terapi non-medikamentosanya yaitu diantaranya melakukan diet sesuai dengan faktor resiko atau penyakit, olahraga sesuai kemampuan atau rehabilitas, menghilangkan kebiasaan merokok, pengurangan konsumsi alkohol, pengendalian berat badan, meningkatkan aktivitas fisik, dan pengurangan asupan garam, serta mengikuti program dietary approaches to stop hypertension. Sekian dari saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Prioritas pencegahan terutama dilakukan pada pasien dengan PJK, penyakit arteri perifer, dan aterosklerosis cerebrovaskular. Pasien tanpa gejala namun berisiko tinggi, banyak faktor risiko dan besar risiko dalam 10 tahun ini, kurang lebih 5% yang usia kurang dari 60 tahun. Yang kedua, peningkatan salah satu komponen faktor risiko, yaitu yang pertama kolesterol, yang kedua LDL, yang ketiga pasien yang mengenai diabetes mellitus tipe 2. Baik, slide selanjutnya. Pencegahan primer penyakit kardiovaskular berdasarkan ACC atau AHA. Pencarian faktor risiko. Pemeriksaan faktor risiko harus dimulai sejak umur 20 tahun. Riwayat keluarga dengan PJK harus secara rutin dipantau. Merokok, diet alkohol, aktivitas harus dievaluasi secara rutin. Estimasi faktor risiko secara umum.
Seluruh orang dewasa yang berusia kurang lebih 40 tahun harus mengetahui faktor risiko mereka untuk menderita PJK. Dilakukan setiap 5 tahun, orang dengan usia kurang lebih 40 tahun atau orang dengan faktor risiko lebih dari 2 harus dapat menentukan faktor risiko berdasarkan hitungan 10 tahun. Faktor risiko yang dilihat: merokok, TD, kolesterol, kadar gula darah, usia, jenis kelamin, dan diabetes. Baik, slide selanjutnya. Pencegahan sekunder penyakit kardiovaskuler. Pencegahan sekunder dilakukan dengan mengintervensi faktor risiko. Yang pertama, berhenti merokok dan tidak terpapar lingkungan perokok. Yang kedua, mengontrol tekanan darah. Yang ketiga, diet. Yang keempat, mengatur lipid dalam tubuh. Yang kelima, aktivitas fisik minimal 30 menit dengan intensitas setiap hari dalam seminggu. Yang enam, pengaturan berat badan. Baik, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Satria Wijananda, NIM 17025111144. Sekarang saya akan menyimpulkan studi proyek kami, yaitu definisi dari long working hours 1 jam kerja panjang adalah seseorang yang bekerja lebih dari 48 jam dalam seminggunya, dan juga apabila seseorang memiliki jam kerja sepanjang 55 jam dalam seminggunya itu memiliki risiko tinggi mengalami suatu atrial fibrillation. Dan juga mekanisme yang dapat menyebabkan atau menghubungkan antara jam kerja panjang dengan penyakit kardiovaskular adalah ada 3 mekanisme di sini, yaitu mekanisme psikososial, mekanisme perilaku, dan juga mekanisme biologis. Nah, di sini juga salah satu yang berperan utama adalah meningkatnya level stres yang terkait dengan risiko 2 kali lipat terkena penyakit jantung koroner dibandingkan dengan pekerjaan tanpa peningkatan level stres. Jadi di sini stres sangatlah berperan dalam terjadinya suatu penyakit kardiovaskular pada orang yang memiliki jam kerja panjang, selain memiliki faktor risiko seperti merokok, pola makan tidak baik, dan juga aktivitas fisik yang kurang. Nah, gejalanya sendiri di sini adalah gejala yang biasa muncul dan nyeri di bagian dada, kesulitan mengatur nafas, dan juga mendengkur, dan juga batuk yang tidak dapat ditahan. Lalu untuk diagnosis bisa dilakukan dengan basic fundamental 4 dan juga cycle 7, dan ada pemeriksaan penunjang lainnya seperti EKG, ekokardiogram, exercise stress training, dan juga cardiac marker. Untuk treatmentnya sendiri ada terapi medikamentosa dan juga non medikamentosa. Untuk pencegahannya bisa dengan tidak merokok, mengurangi konsumsi alkohol, diet, dan olahraga yang teratur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kesimpulan, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.